Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Safarul Akbar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang hari ini, yaitu mengenai penggunaan hash, MAC, dan digital signature. Baik, langsung saja kepada materinya. Pertama, kita akan bahas tentang fungsi hash. Hash adalah fungsi yang mengubah data menjadi nilai tetap atau fixed length. Hash ini bersifat satu arah, sehingga tidak bisa dikembalikan ke data aslinya. Perubahan kecil pada data akan menghasilkan hash yang jauh berbeda. Hash juga digunakan untuk menjaga integritas sebuah data. Contohnya adalah MD5, SH1 dan SH256. Dan selanjutnya adalah penerapan hash. Fungsi hash memiliki banyak penerapan dalam sistem keamanan. Contohnya adalah untuk memverifikasi file kita ketika mendownload suatu software, yaitu dengan mencocokkan hash yang diberikan dengan hash hasil perhitungan kita. Hash juga digunakan untuk menyimpan password di database, sehingga tidak tersimpan dalam bentuk aslinya. Selain itu, hash juga digunakan sebagai fingerprint data dan juga menjadi bagian penting dalam teknologi blockchain. Selanjutnya, MAC atau Message Authentication Code. MAC atau MAC ini adalah kode autentikasi yang dibentuk dari kombinasi antara kunci rahasia dan fungsi hash atau chip here. Tujuan dari MAC adalah untuk menjamin dua hal: integritas pesan dan autentikasi pengirim. Contoh yang paling sering kita gunakan adalah HMAC dengan algoritma SH256. Nah, bagaimana penerapan MAC ini? MAC digunakan pada banyak sistem modern, misalnya pada keamanan API. Server memverifikasi permintaan menggunakan token HMAC atau match. Juga digunakan untuk autentikasi antara server dan klien pada jaringan. Selain itu, perangkat LOT sering juga digunakan. Menggunakan MAC untuk memastikan pesan tidak dimodifikasi dan benar-benar berasal dari sumber yang sah atau bisa dipercaya. Selanjutnya, digital signature. Atau bisa kita katakan ini adalah tanda tangan digital. Digital signature bekerja dengan kriptografi kunci publik. Tanda tangan digital memberikan 3 jaminan. Yang pertama, integritas, autentikasi pengirim, dan non-repudiation, yaitu pengirim tidak bisa menyangkal bahwa ia mengirim pesan tersebut. Algoritma ini umum digunakan antara lain RSA dan ECDSA. Nah, bagaimana penerapan digital signature ini? Digital signature banyak digunakan di kehidupan digital kita. Contohnya, ketika kita mendatangani dokumen seperti PDF menggunakan sertifikat digital pada website seperti SSL atau
HTTPS juga menggunakan digital signature. Digital signature juga digunakan dalam email signing seperti PGP dan juga digunakan pada pengamanan transaksi online atau finansial atau e-banking dengan ini. Dan dengan menggunakan pengamanan transaksi finansial atau online ini dapat mencegah kita dari kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan. Data juga akan terjamin keasliannya. Nah, sebagai kesimpulannya, fungsi hash digunakan untuk menjaga integritas sebuah data. MCA memberikan perlindungan tambahan berupa autentikasi selain integritas. Sementara itu, digital signature menawarkan keamanan yang lebih lengkap karena memberikan integritas, autentikasi, dan non-repudiation. Ketiga teknologi ini sangat penting digunakan dalam berbagai sistem keamanan modern. Mungkin saya rasa hanya ini dapat saya sampaikan ataupun saya bahas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.